وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yakni judul buku beliau yang beliau tulis Kitabu At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid atau 'alal 'ibad, dengan panduan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan yang terakhir pembahasan tentang muqaddimah atau pendahuluan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, di mana telah kita selesaikan tentang tauhid itu apa, kemudian bagaimana perintah tauhid yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita anggap itu adalah bab yang pertama, ya. Bab yang pertama ini telah kita selesaikan, dan seingat kita juga telah mulai masuk pada bab yang kedua, ya, yakni bab dengan judul Fadlu At-Tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid, ya, dan wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan dosa-dosa yang diampuni dengan tauhid. Di mana pada pertemuan terakhir kita telah bacakan ayat yang pertama yang berkaitan dengan keutamaan tauhid, dan tauhid akan menghapus dosa-dosa, adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82. Ini sudah kita baca, ya. Yakni firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak
mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, tidak menodai iman mereka dengan kezaliman, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji besar kepada mereka, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat al-aman, jaminan keamanan, dan orang-orang yang akan mendapat petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan akan keistimewaan tauhid, keutamaan tauhid. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang bertauhid dan tidak menodai tauhid mereka dengan az-zulm. Ini maksud dengan kezaliman di sini adalah syirik, ya. Ini maksud dengan kezaliman di sini adalah syirik. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa tatkala turun ayat yang mulia ini dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat, maka para sahabat merasa berat. Ya, mereka mengatakan ayyuna lam yadhlim nafsahu. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya? Siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya? Karena kezaliman itu ada kezaliman manusia terhadap dirinya. Artinya tatkala ia tidak mengerjakan ketaatan kepada Allah, tidak melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah, dan tidak menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah, hakikatnya hamba ini telah menzalimi diri sendiri. Jadi tatkala ada perintah Allah tidak kita jalankan, kita telah menzalimi diri kita. Karena kita telah membawa diri kita kepada sesuatu yang akan menyebabkan kebinasaan. Atau ada larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang, kita malah lakukan, kita tidak jauhi. Maka ini kita juga telah menzalimi diri kita sendiri, karena kita telah menyebabkan diri kita terancam dengan kebinasaan. Ya, maka para sahabat mengatakan, siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri? Siapa yang bisa selamat dari kezaliman? Karena pasti dalam kehidupan seorang manusia, suatu saat dia akan meninggalkan kadangkala yang diperintahkan atau melakukan sesuatu yang dilarang. Karena tidak ada yang maksum, tidak ada yang terbebas dari dosa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat tatkala mendengar ayat yang dibacakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Siapa orang-orang yang diberi jaminan keamanan untuk mereka di akhirat? Siapa orang-orang yang diberi jaminan akan mendapat petunjuk? Maka mereka adalah yang beriman dan tidak pernah menzalimi diri mereka atau tidak menodai iman mereka dengan kezaliman. Maka berat. Para sahabat menganggapnya ini merupakan perkara yang mustahil. Ya. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal amru kama tadhunnun. Ya, kezaliman yang dimaksud oleh Allah tidak seperti yang kalian sangka, tidak seperti yang kalian pahami. Ya, akan tapi yang dimaksudkan innamal muradu bihi asyirk. Yang dimaksudkan dengan kezaliman dalam ayat, yang seorang apabila tidak menodai iman mereka dengan kezaliman, maksudnya adalah kesyirikan. Apakah kalian tidak pernah mendengar perkataan seorang lelaki yang saleh, yakni Luqman al-Hakim, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tatkala beliau berwasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan pada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan kepada Allah merupakan kezaliman yang sangat besar. Karena memang kezaliman terbesar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, ya. Ini menunjukkan keistimewaan apa? Tauhid. Seorang yang bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan, Allah beri jaminan untuknya dua hal. Yang pertama jaminan al-aman, keamanan. Ya. Kemudian yang kedua jaminan muhtadun, ya, diberi petunjuk. Ini ayat menunjukkan akan keistimewaan dan keutamaan tauhid. Kemudian dalil yang kedua yang beliau sebutkan, ini seingat kita juga telah kita baca, ya. Hadis Ubadah bin As-Samit. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, dan juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ini yang pertama. Barang siapa, kata Rasulullah, yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, dan meyakini bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kemudian juga bersaksi anna Isa Abdullahi wa rasuluh, bersaksi bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Ya, jadi bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah hamba dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, hamba Allah dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh daripadanya, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang penciptaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu dengan perintah Allah, ya, kalimatuhu alqaha ila Maryam, ya, perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar ruh tersebut ditiupkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam ke dalam rahim Maryam. Ya, jadi kita berkeyakinan dengan keyakinan ini bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, Nabi Isa adalah utusan Allah, dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini itu. Ya, tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang Yahud yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah anak yang dihasilkan dari hubungan zina. Ini keyakinan orang-orang Yahudi kala itu. Tatkala mereka melihat Maryam kembali dari tempat penyendiriannya, kemudian mereka melihat Maryam membawa seorang anak bayi laki-laki, maka mereka mengatakan, ya, mereka berkata kepada Maryam alaihissalam, ya, kenapa ini bisa terjadi? Makana abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki baghiyah. Ayahmu bukanlah orang jahat dan ibumu juga bukanlah seorang penzina. Ya, mereka seakan-akan mengatakan, kenapa engkau berzina? Kenapa engkau punya anak sedangkan engkau tidak memiliki suami? Padahal ayahmu terkenal orang baik, ibumu juga bukan penzina. Ini yang dituduhkan oleh mereka kepada Maryam alaihissalam. Ya, kita juga berkeyakinan sebagaimana kita juga tidak berkeyakinan sebagaimana diyakini oleh orang-orang Nasrani yang mengatakan, yang berkeyakinan bahwa Isa putra Maryam alaihi wassalam, mereka berkeyakinan bahwa dia adalah anak Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkata, Waqalatin Nasara al-Masih ibnullah. Orang-orang Nasrani berkata bahwa Al-Masih Isa adalah anak Allah. Ya, kita tidak berkeyakinan sebagaimana keyakinan mereka. Maka Nabi SAW mengatakan di sini, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan juga bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah, sedangkan penciptaannya, ya, ini merupakan perintah yang Allah SWT perintahkan Jibril alaihi salatu wassalam untuk meniupkan roh ke dalam rahim Maryam alaihi salam. Kemudian bersaksi bahwa al-jannatu haqqun wan naru haqq. Ya, bersaksi dan berkeyakinan bahwa surga itu benar adanya, neraka juga benar adanya. Ya, meyakini bahwa surga ada, neraka juga ada. Karena ada sebagian orang yang mengingkari akan keberadaan surga dan neraka. Mereka mengatakan bahwa surga tidak ada, neraka tidak ada.
Ya, kita berkeyakinan surga itu ada, tempat yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Neraka, tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Ini kita yakini, surga ada. Neraka juga ada, kita yakini. Suatu tempat yang memang diciptakan oleh Allah, disiapkan oleh Allah untuk orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan ketaatan pada Allah, yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Bahkan kenikmatan yang dikatakan oleh Nabi SAW, "Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar." Ya, tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Nikmat yang luar biasa yang disediakan oleh Allah. Kita yakini itu ada. Kemudian juga kita meyakini bahwa neraka ada. Tempat yang disediakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang kafir kepada Allah dan tidak mau melakukan ketaatan, bermaksiat kepada Allah. Dengan berbagai macam bentuk siksa yang sangat luar biasa. Ya, siksa-siksa yang diceritakan bagaimana disiapkan oleh Allah di sana yang tidak terbayangkan. Ya, tidak terbayangkan bagaimana dahsyatnya siksa di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu kita yakini semuanya. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seorang hamba meyakini hal di atas, berikrar, ya, bersaksi akan hal-hal di atas, adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan hamba ini ke dalam surga ala ma kana minal amal. Betapapun amal yang diperbuatnya. Apa maksudnya ini? Orang yang bertauhid akan Allah masukkan ia ke dalam surga betapapun amal yang diperbuatnya. Jangan salah terjemah. Ada sebagian menerjemahkan, memahaminya seperti ini, Allah akan masukkan ia ke dalam surga sekalipun ia tidak beramal. Ini tidak benar. Ya, ini paham mengarah ke paham Murji'ah. Jadi yang benar artinya adalah Allah akan masukkan ia ke dalam surga betapapun amal yang dia perbuatnya dalam kehidupan dunia. Ini dahsyatnya apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dahsyatnya tauhid kepada Allah. Bahwa orang yang bertauhid kepada Allah dengan benar dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dan bersaksi dengan persaksian yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, maka Allah akan masukkan hamba ini ke dalam surga betapapun amal yang dia lakukan. Tapi ingat, janji yang dijanjikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini, Allah akan masukkan ia ke dalam surga betapapun amal yang ia lakukan. Ingat, masuk surga itu bisa tanpa diawali masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, tapi bisa juga terbenam terlebih dahulu di dalam neraka. Makanya jangan sampai kita salah dalam memahami tauhid ini. Sehingga kadangkala ada sebagian berkeyakinan bahwa kalau kita bertauhid, kita akan masuk ke dalam surga. Ya, betapapun perbuatan amal yang kita lakukan, sehingga ada orang-orang yang salah dalam memahami tauhid kemudian melakukan semau dia dalam kehidupan dunia. Yang penting tauhidku lurus. Ya, antum kenapa antum melakukan maksiat seperti itu? Yang penting tauhid, Ustaz. Aman kita kalau tauhidnya benar. Ini salah. Coba lihat sahabat belajar tauhid kepada Rasulullah SAW, misal di kota Mekah 13 tahun. Coba lihat bagaimana amal ibadah yang mereka lakukan dan rasa takutnya mereka dalam bermaksiat kepada Allah. Itu baru tauhid yang benar. Ya, karena ada sebagian yang salah dalam belajar tauhid sehingga akhirnya meremehkan dosa dengan mengatakan yang penting tauhidnya lurus. Ingat, masuk surga itu bisa setelah hisab perhitungan seorang langsung masuk surga, bisa dicampakkan dulu ke dalam neraka. Ya, kalau dicampakkan dulu ke dalam neraka 1 hari saja, bagaimana? Coba bayangkan 1 hari di akhirat. Sama seperti
1000 tahun. Satu hari 1000 tahun menetap di mana? Di neraka. Bagaimana 1000 tahun menetap di neraka? Di masa kemarin awal lockdown yang ditetapkan oleh pemerintah, berapa bulan kita di rumah sudah stres. Di rumah masih makan, masih minum, masih menghirup udara segar. Ya, tapi dibatasi kegiatan kita, itu sudah stres. Bagaimana di neraka? 1000 tahun. Satu hari 1000 tahun. Ada sebagian ulama mengatakan satu hari 50.000 tahun. Nah, itu bayangkan gimana. Maka seorang muslim yang belajar tauhid itu bukan kemudian meremehkan, akan tapi dia hidup antara rasa takut dan rasa harap. Ya, rasa cemas dan rasa harap. Selalu berjuang semaksimal mungkin untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan adkhalahullahu al-jannah ala ma kana minal amal. Allah tetap akan masukkan orang-orang yang bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan pada Allah ke dalam surga. Sekalipun mungkin amalnya banyak keburukannya, tapi Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya dan Allah akan langsung masukkan ia ke dalam surga. Atau mungkin Allah tidak maafkan, Allah campakkan ia terlebih dahulu ke dalam neraka sehingga amalnya semuanya habis, amal keburukannya semuanya habis dan dia bersih dari dosa. Kemudian setelahnya Allah izinkan ia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid ini merupakan perkara yang sangat istimewa yang harus kita pertahankan. Ya, harus kita pertahankan karena ini adalah kunci apa? Keselamatan dunia dan akhirat. Tauhid. Dahsyatnya tauhid ini berarti kita harus belajar apa itu yang dimaksud dengan tauhid. Ya, apa yang dimaksud dengan tauhid? Harus dipelajari satu persatu, dibahas satu persatu, dan kesyirikannya juga atau lawannya juga harus dipelajari satu persatu sehingga kita benar-benar paham tauhid itu apa dan syirik itu apa. Tauhid itu apa sehingga kita bisa amalkan, syirik itu apa sehingga kita bisa jauhi. Ya, karena ada yang meyakini itu tauhid tapi dia bukan tauhid. Ada yang meyakini itu adalah kesyirikan, itu malah bukan kesyirikan. Atau menganggapnya tauhid bahkan itu adalah syirik. Begitu seterusnya. Makanya kita harus belajar tauhid itu macam-macamnya, kemudian syirik itu dan macam-macamnya setelah contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Jadi orang yang bertauhid kepada Allah dijamin masuk surga. Imma masuk surga secara langsung tanpa dicampakkan ke dalam neraka terlebih dahulu, atau mungkin di dalam neraka terlebih dahulu kemudian diselamatkan masuk ke dalam surga. Adapun orang yang tidak bertauhid tidak ada jaminan keselamatan untuknya. Ia kekal di mana? Di dalam neraka Allah kalau tidak bertauhid atau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini yang kemudian melatar belakangi para ulama. Kenapa dakwah mereka selalu mengajak orang kepada tauhid dan mengajak orang untuk menjauhi apa? Kesyirikan. Karena mereka paham dengan dalil dan contoh yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul yang memulai dakwah mereka dengan tauhid. Karena seorang yang bertauhid kepada Allah pasti akan selamat. Dengan catatan tauhidnya benar ya. Selama ia hidup tidak melakukan kesyirikan pada Allah, pasti selamat. Walaupun selamatnya kita katakan tadi bisa langsung setelah perhitungan amal dia langsung masuk surga, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, tapi bisa juga tercampak dahulu ke dalam neraka, akan tapi tetap dia akan diselamatkan oleh Allah di akhirnya. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Kemudian dalil yang ketiga ya. Ini sudah kita baca belum dalil yang ketiga? Sudah juga kayaknya ya. Hah? Sesungguhnya Allah mengharamkan. Sudah ya? Ini sudah. Berarti hadis Abu Sa'id sudah juga tentang Nabi Musa. Oh, kandungan bab.
Oh, udah habis rupanya. Ya, hadis yang berikutnya hadis Musa, Nabi Musa. Ya, kita ulangan saja. Hadis tentang permintaan Nabi Musa kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Itu sudah kita baca kan? Apa yang diminta oleh Nabi Musa kepada Allah? Ajarkan kepadaku ya Allah satu kalimat yang aku jadikan untuk selalu mengingatmu dan berdoa dengannya kepadamu. Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kalimat tauhid. Selalu ucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau seandainya kita ingin berdoa kepada Allah, silahkan pakai kalimat la ilaha illallah. Ya, bagaimana caranya? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah adalah doa yang diawali dengan kalimat la ilaha illallah, yakni doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diawali dengan kalimat la ilaha illallah karena kalimat ini adalah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang-orang yang menzalimi dirinya. Kemudian beliau berdoa, memohon agar kiranya Allah selamatkan beliau. Beliau berdoa di dalam perut ikan, di dasar laut. Berdoa kepada Allah dan doanya langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian Allah perintahkan ikan tadi untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihi salatu wasallam di pinggir pantai. Jadi Nabi Musa berdoa meminta kepada Allah, ya Allah ajarkan padaku satu kalimat yang aku jadikan sebagai sarana untuk berdoa kepadamu. Maka perbanyak doa diawali dengan apa? Kalimat la ilaha illallah. Dan zikir. Beliau meminta diajarkan satu kalimat yang digunakan untuk selalu mengingat Allah, berzikir pada Allah dengannya. Maka Allah ajarkan, perintahkan Nabi Musa untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Maka zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Tapi ingat harus dibaca sempurna, kita ingatkan. Zikir itu memiliki nama, memiliki makna apabila dibaca secara sempurna. La ilaha illallah itu sempurna. Berarti artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ini pujian. Kalau kita hanya membaca la ilaha atau kita hanya membaca illallah saja, maka ini belum memiliki arti, tidak memiliki arti yang benar. Karena kalau kita mengatakan illallah saja berarti kecuali Allah, kecuali Allah. Apa maksudnya kecuali Allah? Kalau kita hanya mengucapkan apa? Illallah saja, illallah saja. Antum ulang-ulang illallah, illallah. Apa artinya? Kecuali Allah. Apa maksudnya? Maka harus sempurna. La ilaha illallah. Begitu juga kalimat Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Kalau antum hanya membaca Akbar, 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 apa artinya? Maha Besar, Maha Besar. Apanya Maha Besar? Ikannya Maha Besar atau apanya Maha Besar? Makanya harus sempurna dia. Allahu Akbar. Atau antum baca Allah, Allah saja. Allah, Allah, Allah saja antum baca. Apa maksud Allah yang antum baca tadi? Allah Maha Agung, Allah Maha Suci, Allah Maha Besar, atau Allah Maha apa? Maka harus dibaca dengan sempurna kalimat ini. Ya, paham ya? Jadi jangan dipotong. Karena dia memiliki kandungan makna apabila disempurnakan dengan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam mengucapkan zikir la ilaha illallah itu harus dibaca dengan apa? Sempurna. La ilaha illallah. Apalagi kalau dibaca dengan yang lebih sempurna lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di pagi harinya
100 kali, sore harinya 100 kali. Luar biasa. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Yang tatkala Nabi Musa alaihi salatu wasallam meminta diajarkan kalimat, maka Allah perintahkan ucapkan la ilaha illallah. Kala itu Nabi Musa berkata, apa yang dikatakan Nabi Musa? Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Apa maksud dari perkataan Nabi Musa sebagaimana kita jelaskan kemarin? Tatkala beliau mengatakan kepada Allah, Allah katakan, perbanyak ucapkan la ilaha illallah Musa. Nabi Musa mengatakan, semua hamba mengucapkan kalimat itu. Apakah menunjukkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak mengetahui keutamaan kalimat la ilaha illallah? Beliau mengetahui atau tidak ini? Ini pertanyaan beliau ini kepada Allah. Allah mengatakan, Musa, ucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan, semua hamba mau mengucapkan kalimat itu ya Allah. Ini menunjukkan Nabi Musa apa? Tidak tahu atau tahu? Yang kita jelaskan kemarin apa? Nabi Musa tahu tidak keutamaan kalimat la ilaha illallah? Kalau saya terjemahkan kayak gini, mungkin antum akan salah paham terjemahnya. Musa ucapkan la ilaha illallah. Tuhan, masa la ilaha illallah? Semua orang bilang la ilaha illallah. Tahu nggak Nabi Musa keutamaan la ilaha illallah? Kalau terjemahnya seperti saya terjemahkan tadi. Oh, tahu juga ya. Jadi ini hadis tidak menunjukkan Nabi Musa tidak memahami keutamaan la ilaha illallah. Beliau paham keutamaan la ilaha illallah, namun beliau ingin kalimat yang spesial, yang khusus. Beliau tahu. Jangan kita menyangka bahwa Nabi Musa tidak tahu keutamaan la ilaha illallah. Dan ini diingatkan oleh para ulama dalam syarah-syarah mereka, bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam jangan kita anggap tidak tahu keutamaan la ilaha illallah. Beliau tahu keutamaan la ilaha illallah, akan tapi beliau ingin satu kalimat khusus. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, laisal ma'na annaha kalimatun hayyinatun kullun yaquluha. Yang dimaksud oleh Nabi Musa, ya Allah, masa kalimat itu yang kau, bukan ini maksudnya. Beliau tidak sedang meremehkan kalimat la ilaha illallah, karena Nabi Musa alaihi salatu wasallam sangat mengetahui keagungan kalimat ini, tapi beliau ingin kalimat yang khusus untuk beliau. Ya. Jadi jangan disangka beliau tidak tahu. Beliau tahu keutamaan kalimat ini, tapi beliau minta sesuatu yang lebih khusus, yang menunjukkan kalau diberikan kalimat khusus ini khusus untukmu, menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi, kemuliaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Musa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pemberian khusus itu berbeda dengan tatkala pemberian diberikan kepada semuanya. Coba lihat Nabi kita yang mulia SAW, tatkala di padang mahsyar manusia minta syafaat, semua Nabi nolak, nggak mampu, tidak mampu. Nabi Adam tidak mampu, Nabi Nuh tidak mampu, Nabi Ibrahim tidak mampu, Nabi Musa, semuanya mengundurkan diri. Sampai Nabi Isa juga mengundurkan diri. Yang mampu memberikan syafaat kepada manusia dengan izin Allah kala itu adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kekhususan, kemampuan yang Allah berikan, izin untuk memberikan syafaat di hari itu, ini merupakan kedudukan yang sangat tinggi yang didapat oleh siapa? Nabi kita. Maka Allah singgung dalam Al-Quran, asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi. Beliau bisa memberikan syafaat dengan izin Allah kepada seluruh manusia yang semua ulul azmi minar rusul itu tidak mampu. Dan Nabi Musa ingin khusus, karena kalau ada kalimat khusus untuk beliau menunjukkan akan kemuliaan, ketinggian beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah SWT jelaskan kepada Nabi Musa bahwa kalimat ini tidak ada kalimat yang lebih tinggi dari itu. Ini kalimat tauhid. Allah jelaskan, enggak ada kalimat yang lain yang lebih utama daripada kalimat ini. Maka Allah jelaskan, ya Musa,
wahai Musa, jika seandainya 7 lapis langit, wa amirahunna ghairi, dan semua makhluk yang ada di atas langit selain aku, wal aradina sab'ah, begitu juga dengan 7 lapis bumi. Bayangkan 7 lapis langit dan semua malaikat yang ada di atasnya, dan 7 lapis bumi, ya, diletakkan di dalam satu daun timbangan. Wala ilaha illallah fi kifah, dan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lainnya, maka yang lebih berat adalah apa? La ilallah. Ini dahsyat berarti kalimat ini. Ya, kalimat dahsyat. Coba bayangkan langit kita letakkan, langit, enggak usah pakai bumi lah dulu. Atau bumi lah, langit, karena langit lebih besar dan lebih luas dari apa? Dari bumi. Bumi ini ditimbang dengan la ilaha illallah lebih berat apa? La ilaha illallah. Berdahsyat nih kalimat la ilaha illallah. La malat bihinna la ilaha illallah. Pasti yang lebih berat adalah la ilaha illallah. Ini tauhid, ini keistimewaan tauhid ini. Namun tidak semua orang la ilaha illallahnya itu berat. Tidak semua orang la ilaha illallah yang dia miliki itu berat. Tergantung sejauh mana ia memahaminya, mengamalkannya, menjalankan konsekuensi yang dikandung oleh kalimat ini. Makanya kita harus berusaha terus memperbaiki apa? Tauhid ini, la ilaha illallah ini, terus memperbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disunnahkan salat subuh pagi hari kita awali dengan 2 rakaat sebelum subuh, baca di 2 rakaat tersebut qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Ya, ini tajdid tauhid kata para ulama. Kita sedang memperbaharui tauhid kita. Maka pahami dua surat ini. Surat apa? Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas. Ya. Karena surat Al-Ikhlas adalah surat yang murni berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menyinggung apapun di situ kecuali dirinya. Maka disebut dengan surat Al-Ikhlas. Ya. Maka pahami 2 surat ini. Kafirun dengan Al-Ikhlas. Kita terus memperbarui tauhid kita, memperbaiki tauhid kita kepada Allah, sehingga harapan kita tatkala nanti amal kita ditimbang oleh Allah, amal kebaikan dan keburukan, sedangkan amal keburukan kita sangat banyak, namun tatkala kita memiliki amal kebaikan yang di dalamnya ada kebaikan la ilaha illallah, kebaikan tauhid, maka kita berharap semua amal keburukan kita dikalahkan dengan amal kebaikan. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang terakhir yang kita baca pada bab yang kedua ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini berarti hadis apa? Hadis qudsi. Ya, ini adalah hadis qudsi, yakni hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, akan tapi beliau sandarkan hadis tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Rasulullah, qala Allah taala, Allah berfirman, ya ibn Adam, wahai anak Adam, jika seandainya engkau datang kepadaku misalnya di akhirat dengan membawa dosa sepenuh bumi, summa laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau menemuiku, ya, sedangkan engkau tidak melakukan kesyirikan kepadaku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan juga sepenuh bumi. Ini juga keistimewaan, menunjukkan keutamaan dan keistimewaan tauhid, di mana seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni apa? Dosa-dosanya. Ya, seorang bertauhid kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Seorang yang menjauhi kesyirikan pada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Tapi jangan kita sangka
mengamalkan tauhid itu mudah, dan jangan kita sangka menjauhi syirik itu mudah. Ya, betapa banyak kita melakukan kesyirikan kadangkala sedangkan kita tidak menyadarinya. Ya, bagaimana banyak di antara kita melakukan kesyirikan dan ia tidak menyadari kalau seandainya itu adalah apa? Kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau benar-benar kita bertauhid kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita. Ya, banyak cerita yang disabdakan oleh Nabi tentang orang-orang ini. Ya, tentang orang-orang ini, dan Nabi kita yang mulia SAW pernah memberikan kabar gembira kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Siapa yang kau dapati di luar kebun ini mengucapkan la ilaha illallah, maka beri kabar gembira kepadanya kalau ia adalah penduduk surga Allah SWT. Basyirhu bil jannah. Beri kabar gembira ia bahwa ia akan masuk ke dalam surga. Ya. Banyak hadis yang bercerita tentang ini. Akan tapi kalau seorang dipahamkan tentang keutamaan tauhid seperti ini tanpa memiliki dasar keagamaan yang benar, takutnya ia hanya bersandar kepada apa? Kepada tauhid. Ya, nanti ada hadis Mu'adz bin Jabal diberi kabar oleh Nabi tentang keutamaan tauhid. Kemudian kala itu Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Ya Rasulullah, bolehkah aku memberi kabar gembira ini kepada manusia? Maka Nabi saat itu masih melarang. Apa kata Rasulullah? La tubasyiruhum fayattakilu. Jangan engkau beri kabar gembira terlebih dahulu, karena ditakutkan mereka hanya bersandar dengan kabar gembira itu saja. Maka pelajari agama dengan benar. Jangan satu kali pertemuan hanya membahas keutamaan tauhid kemudian antum tidak datang lagi. Enggak nyambung nanti jadinya. Antum hanya pegang, yang penting Ustaz bilang kemarin tauhid. 2 tahun kemudian hilang. Yang penting tauhid gitu. Makanya terus hadir. Kita akan belajar satu persatu, kita menjelaskan tauhid itu apa, kesyirikan apa, sehingga kita bisa memahami dengan benar dan mengamalkannya juga benar. Ya. Jadi ini harus dipahami. Karena banyak orang yang bersandar dengan apa? Dengan tauhid saja dan tidak mau beramal, ya, dan tidak takut dalam melaksanakan atau dalam melakukan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah minggu depan kita akan mulai masuk bab yang ketiga, bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Ini orang-orang yang memurnikan tauhid, maka mereka bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan. Insyaallah kita akan bahas bab ini pada pertemuan yang akan datang. Semoga yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.